Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Aiden Enzo Kehidupan Super, episode 27, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Namun, sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, Vivian Low yang berada di pelukannya, menggeser tubuhnya, menemukan posisi yang nyaman, memeluk pinggang Aiden Enzo dengan erat, menutup matanya dan berkata, "Aku lelah." Aiden Enzo tercengang, tangan kanannya memeluknya erat, saling diam. Untuk waktu yang lama, dia tidak sedekat ini dengan Vivian Low. Bagaimana saya harus memberitahu Vivian Low tentang identitas saya? Mungkin ada kesempatan lain. Aiden Enzo turun dari mobil dan membawa Vivian Low kembali ke rumah keluarga Low. Geraldine Sol sangat bersemangat hari ini. Tumpukan perhiasan emas dan perak adalah sesuatu yang belum pernah dilihatnya seumur hidupnya. Dan 2 juta uang tunai, Geraldine Sol tidak sabar untuk tidur dengannya. Ada apa dengan Vivian? Geraldine Sol mendengar ketukan di pintu, dan ketika dia membuka pintu, dia melihat Aiden Enzo memegang Vivian Low. Aiden Enzo langsung membawa Vivian Low ke kamar, melepas sepatu hak tinggi dan mantel untuknya, dan duduk di samping tempat tidur dengan penuh kasih sayang, menatap Vivian Low yang sedang tidur nyenyak. Alisnya yang indah masih sedikit berkerut, bisa dibayangkan betapa banyak tekanan yang dia alami belakangan ini. "Vivian, suatu hari, kamu akan tahu identitasku. Saat itu, kamu pasti wanita paling bahagia di dunia, dan Cheryl juga putri kecil paling bahagia di dunia," bisik Aiden Enzo dan membelai tangannya dengan lembut. Pipi Vivian Low dan tatapan lembut di matanya adalah satu-satunya cinta konstan untuk Vivian Low dalam 7 tahun terakhir. Mencondongkan tubuh, dia dengan lembut mencium dahi Vivian Low. Aiden Enzo bangkit dan hendak meninggalkan kamar ketika tangannya tiba-tiba ditarik. Vivian Low membuka matanya berkedip, menatap Aiden Enzo, dan bertanya, "Aiden Enzo, apakah orang tuamu akan menyukaiku?" Vivian Low sangat khawatir sekarang. Keluarga Aiden Enzo dulu menjalankan restoran bintang Kutub Utara, yang sangat kaya. Akankah mertua kaya seperti itu memandang rendah saya sebagai wanita biasa? Apakah keluarga saya akan mempermalukan Aiden Enzo? Aiden Enzo membungkuk dan dengan lembut menepuk tangan kecil lembut Vivian Low. "Jangan khawatir, orang tuaku pasti akan menyukaimu, dan aku akan membawamu kembali ketika aku punya waktu." Vivian Low mengangguk dengan rendah hati. Dia memejamkan mata, tersenyum tipis di sudut mulutnya, dan mengesampingkan semua pikirannya. Wanita paling bahagia di dunia. Dia bersedia mempercayai Aiden Enzo. 10 menit kemudian, Aiden Enzo berjalan keluar dari kamar dengan ringan, dan Geraldine Sol tidak sabar untuk menariknya dan duduk di ruang tamu, menuangkan secangkir teh untuknya, dengan senyum menyanjung di wajahnya. "Aiden Enzo, beritahu ibumu, bahwa Nona Cynthia sangat mengenalmu." Geraldine Sol telah memikirkan hubungan antara Nona Cynthia dan Aiden Enzo sejak sore. Bagaimana keluarga kaya bisa mengenal Aiden Enzo, seorang idiot yang tidak berguna? Pasti ada rahasia yang aku tidak tahu. Hubungannya baik-baik saja. Aiden Enzo menjawab dengan ringan. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang dimaksud Geraldine Sol? Mungkin dia punya ide lain. "Hei, dengan ibu mertua seperti itu, Aiden Enzo merasa sangat lelah. Geraldine Sol telah hidup begitu lama, dan dia tidak bisa mendengar apa-apa. Ini karena Aiden Enzo tidak ingin memberitahunya dan acuh tak acuh padanya." Dengan wajah dingin, Geraldine Sol mengambil cangkir teh yang baru saja diangkat Aiden Enzo dan melemparkannya langsung ke tempat sampah, berkata dengan wajah tegas, "Jangan meminumnya jika kamu tidak mengatakannya, ini untuk orang-orang untuk diminum, bukan untuk durhaka." "Apa itu?" ibu mertuamu bertanya, "dan kamu masih menunjukkan wajahmu." Geraldine Sol sangat marah. Aiden Enzo juga malu, menyentuh hidungnya, bangkit dan berkata, "Baiklah, kalau begitu aku akan kembali dulu." Geraldine Sol tidak ingin melihat dirinya, dia memiliki terlalu banyak prasangka tentang dirinya, dan tinggal di sini juga hukuman. "Lebih baik pergi lebih awal. Ayo pergi, cepatlah, aku akan marah ketika melihatmu." Geraldine Sol tidak bermaksud menghibur Aiden Enzo, dia melambaikan tangannya dan berkata dengan dingin,
Aiden Enzo tidak mengatakan apa-apa, jadi dia pergi untuk bertanya pada Vivian. Putri Anda sendiri akan menyembunyikannya dari dirinya. Setelah meninggalkan rumah ibu mertuanya, Aiden Enzo pergi ke rumah sakit untuk menemani Cheryl. Dengan pengaturan Hernantier, tubuh Cheryl telah pulih dengan sangat baik, dan dia dapat menjalani operasi minggu depan. Selama penyakit Cheryl sembuh, Aiden Enzo berniat membawa Vivian Low dan Cheryl kembali. Selalu melihat rumah Anda sendiri. Saat itu, identitasnya terungkap ke publik. Satu-satunya hal yang dikhawatirkan Aiden Enzo adalah wanita di rumah. Di tengah malam, Aiden Enzo meninggalkan bangsal. Cari tempat untuk merokok. Tiba-tiba, dua pria berjas hitam berjalan di belakang mereka, berdiri dengan hormat pada jarak lebih dari 1 meter dari Aiden Enzo, dan berkata, "Tuan, Nyonya, silakan datang." Aiden Enzo mengerutkan kening, dan wajahnya langsung menjadi dingin. Masih di sini. Setelah keheningan yang lama, Aiden Enzo membuang puntung rokoknya, berjalan keluar dari rumah sakit, dan masuk ke sedan Mercedes-Benz yang diparkir di pintu. Mobil melaju dengan lembut di malam hari, melintasi jalan utama kota Sanjiang, melewati jembatan cross sungai, terjun ke pegunungan yang luas sepanjang jalan, dan kemudian berlari kencang di sepanjang jalan, dan berhenti di sebuah manor di puncak Gunung Yunding. Rumah genting, manor paling mewah dan berharga di Sanjiang. Biayanya 1 miliar, itu langsung dibangun dengan melubangi setengah dari gunung. Konstruksi dimulai 7 tahun lalu dan memakan waktu 3 tahun. Sejumlah besar sumber daya manusia, material, dan keuangan dihabiskan. Hal yang paling misterius tentang manor ini adalah tidak ada yang tahu siapa pemilik manor ini. Hanya dikabarkan bahwa pemilik manor ini sangat kaya dan berkuasa. Bahkan ada orang kuat yang mengatakan bahwa mereka yang bisa memasuki manor sebagai tamu pasti akan menjadi raksasa di masa depan. Karena itu fakta, dalam 4 tahun terakhir, manor hanya mengundang 4 orang, dan keempat orang ini berturut-turut menjadi orang-orang yang memiliki tangan dan mata yang baik di kota Sanjiang. Beberapa di antaranya adalah konstitusi campuran, beberapa bercampur dengan dunia bisnis. Misalnya, orang terkaya di Sanjiang, Fergie Quinn, pernah diundang ke manor sebagai tamu. Mobil berhenti, Aiden Enzo keluar dari mobil, pertama-tama melirik manor, itu cukup mewah, dan semuanya marmer putih. Halamannya sendiri memiliki ribuan meter persegi, dan ada patung air mancur dewi yang berdiri di pintu masuk, seluruh pola arsitekturnya bergaya Eropa Barat. Di manor, ada pos penjagaan setiap 10 meter, dan pertahanan dijaga ketat, yang sebanding dengan rumah pribadi para petinggi politik dan bisnis. Ikuti orang di depan sekitar 20 tahun. Pengurus rumah tangga wanita yang seksi, Aiden Enzo memasuki manor. Setelah Aiden Enzo masuk, semua pelayan diam-diam mundur. Di aula yang terang benderang, semua lampu gantung dibuat khusus oleh kristal berlian penuh Swarovski. Kursi sofa ini bahkan lebih custom made, dengan logo mahkota emas di sudut bawah. Aiden Enzo tidak duduk, tetapi berdiri di aula dan menunggu dengan tenang. Tidak lama kemudian, seorang wanita parubaya berpakaian mewah berjalan menuruni tangga spiral kristal di lantai 2 dengan temperamen yang elegan dan murah hati. Seluruh tubuh penuh dengan pakaian mewah sederhana dan mewah, 10 jari, 5 di antaranya membawa berbagai cincin berlian dan batu permata. Cincin apapun sangat berharga. Ini adalah simbol kekayaan. Ayahmu pernah memberitahuku bahwa kamu adalah putra yang paling berhutang padanya, jadi dia bahkan mempercayakanmu untuk mewarisi semua harta keluarga Enzo tanpa memberitahuku. Nama wanita itu adalah Camelia Emer, istri kedua dari keluarga Enzo. Ibu kedua Aiden Enzo, kepala keluarga Enzo, Graziano Enzo. Sebanyak 6 istri sudah menikah, tentu hanya ada satu di rumah induk. Camelia Emer adalah istri kedua Graziano Enzo dan anggota paling kuat dari keluarga Enzo. Pada dasarnya, sejak Graziano Enzo mundur ke belakang layar, Camelia Emer telah bertanggung jawab atas setengah dari bisnis keluarga Enzo. Wanita ini, Camelia Emer, serakah akan kekuasaan dan ambisius. Kejam, sangat licik, dan keluarga kelahiran Camelia Emer, keluarga Emer, adalah keluarga paling kuat dan berkuasa di Jinling, dan bahkan memiliki sosok yang langka. Oleh karena itu, mengandalkan kekuatan keluarga ibunya, setelah menikahi Graziano Enzo, Camelia Emer dengan cepat mengambil alih lebih dari setengah bisnis keluarga Enzo. Camelia Emer bukan ibu kandung Aiden Enzo, ibu kandung Aiden Enzo adalah ibu negara, yang meninggal 13 tahun lalu. Oleh karena itu, Aiden Enzo adalah putra tertua dari keluarga Enzo, dan juga putra langsung. Bibi Camelia, datang kepadaku malam-malam,
hanya untuk berbicara tentang warisan. Sudut mulut Aiden Enzo terangkat, memperlihatkan senyum tipis. Aiden Enzo, aku tahu bahwa kejadian 13 tahun yang lalu sangat menyakitimu. Ayahmu telah hidup dalam dosanya sendiri, dan keluarga Enzo telah menderita. Kembalilah bersama Bibi Camelia dan temui ayahmu. Nada Camelia Emer suaranya selalu membuat orang merasa dingin dan sedingin es, dan dia tidak bisa melihat apa yang dipikirkan wanita itu sama sekali. Aiden Enzo menggelengkan kepalanya dan berkata, saya lupa tentang kejadian 13 tahun yang lalu. Selain itu, jika saya kembali dengan Anda, apakah saya akan memiliki kesempatan untuk keluar lagi? Petik 2. Memikirkan kematian ibunya dalam api, Aiden Enzo merasa sangat sakit dalam hatinya. Dia meminta orang untuk menyelidiki setelah itu, dan semua tombak diarahkan pada wanita di depannya, wanita yang tampaknya tenang ini. Ternyata, ada hati ular dan kalajengking. Kau benar-benar lupa, tanya Camelia Emer. Aula tiba-tiba menjadi sunyi. Keduanya saling memandang, bertanya-tanya apa yang dipikirkan satu sama lain. Aiden Enzo tertawa dan mengganti topik pembicaraan dan bertanya, Bibi Camelia, katakan padaku, ada apa denganku? Kamu bukan wanita yang tidak melakukan apa-apa tanpa tujuan. Ini bukan waktunya untuk berselisih dengannya. Camelia Emer tersenyum manis, duduk di sofa, dan berkata, apakah itu yang kamu pikirkan tentangku? Aiden Enzo tidak menjawab, tetapi matanya yang dingin sudah mengungkapkan pikiran batinnya. Camelia Emer dilahirkan untuk menjadi wanita yang sombong. Hanya duduk di sofa, dia juga memberi orang temperamen yang tidak bisa didekati, terutama wajah cantiknya. Meskipun dia berusia di atas 40 tahun, dia masih dipertahankan seperti seorang gadis berusia 18 tahun rata-rata. Aiden Enzo, kudengar kau sudah menikah dan memiliki putri yang cantik, apa? Kau lupa janji yang kau buat denganku. Camelia Emer tiba-tiba berkata, senyum acuh tak acuh dari sudut matanya membuat Aiden Enzo gemetar. Kesepakatan awal juga merupakan kondisi yang menjebak Aiden Enzo, kondisi yang dicapai oleh Aiden Enzo dan Camelia Emer. Aiden Enzo terpaksa meninggalkan keluarga Enzo 7 tahun lalu untuk melindungi beberapa orang. Dan kondisi yang sesuai adalah, apakah Aiden Enzo hidup atau mati, dia tidak dapat mengungkapkan apapun tentang identitas aslinya kepada dunia luar. Jika tidak, selama mereka mengetahuinya, tidak peduli siapa mereka akan menderita cara balas dendam paling kejam dari Camelia Emer. Termasuk kematian. Di mata orang kaya dan berkuasa, kematian sebenarnya adalah seni. Apakah mereka tahu identitasmu? Camelia Emer bertanya lagi. Nadanya dingin, dan suhu di aula turun drastis. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Apa yang ingin kamu lakukan? Wajah Aiden Enzo menjadi dingin, dan hatinya segera menjadi gugup. Dia tahu metode Camelia Emer. Wanita ini akan melakukan apapun yang dia bisa untuk membasmi para pembangkang. Termasuk, anaknya sendiri. Pada usia 8 tahun, dia dipukul oleh seseorang. Hanya ada satu alasan, hanya karena dia akan menghalangi jalannya memerintah keluarga Enzo di masa depan. Tapi di mata Camelia Emer, kekuatan adalah satu-satunya yang dia miliki. Karena itu, ketika Camelia Emer menyebut pernikahan dan putri Aiden Enzo, yang terakhir secara naluriah gugup. Ini juga menjadi alasan mendasar mengapa Aiden Enzo belum mengungkapkan identitasnya sejauh ini. Jangan gugup, bagaimanapun juga, dia adalah menantu perempuan dan darah keluarga Enzo. Selama kamu memohon padaku, aku bisa membiarkan mereka pergi. Camelia Emer tersenyum, memberikan perasaan dingin dan menggigit, sangat agresif. Aku memperingatkanmu, jangan sakiti Vivian Low dan Cheryl, jika tidak, aku pasti akan membuatmu menyesal. Aiden Enzo berkata dengan dingin. Camelia Emer tersenyum tenang, dan mengeluarkan 2 kotak brokat kecil dari laci meja kopi. Mereka sangat halus, dengan logo mahkota emas di atasnya. Dia tersenyum dan berkata, ini untuk Vivian Low dan Cheryl, dan itu adalah hadiah dari Bibi Camelia. Ekspresi Aiden Enzo gelap, dan dia tidak pergi untuk mengambilnya, tetapi bertanya dengan wajah dingin, Camelia Emer, aku tidak peduli apa yang kamu pikirkan, tetapi aku dapat memberitahumu, mereka tidak tahu identitas saya. Saya juga memperingatkan Anda, selama Anda berani melakukan sesuatu pada Vivian Low dan Cheryl, saya tidak keberatan membiarkan Anda mencicipi metode saya, kembalilah dengan cepat, kota Sanjiang bukanlah tempat yang seharusnya kamu datangi, kata Aiden Enzo. Aku akan tinggal di kota Sanjiang selama beberapa hari, jangan khawatir, aku tidak akan melakukan apapun pada mereka sekarang,
tetapi kamu harus ingat satu hal, untuk melindungi mereka, kamu harus cukup kuat. Camelia Emer berkata. Aiden Enzo mengepalkan tinjunya, lalu melepaskannya, dan berkata dengan sangat tenang, jangan terus meremehkanku, siapa kamu? Sejak kamu menikah dengan keluarga Enzo, aku melihatnya dengan jelas. Bertahun-tahun telah berlalu, saya sudah membuat rencana yang sangat mudah, jika Anda tidak percaya, Anda dapat mencobanya. Pada akhirnya, saya hanya akan memberi Anda satu saran, jika Anda berani menyerang Vivian Low dan Cheryl, pikirkan jalanmu sendiri dulu. Camelia Emer berdiri di pintu. Melihat bagian belakang kepergian Aiden Enzo, kata-kata terakhir Aiden Enzo terus bergema di benaknya. Orang ini telah tumbuh dewasa. Ternyata ketika dia masih sangat muda, dia sudah melihat tujuannya. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana dia menahan diri selama bertahun-tahun. Apakah ini keluarga Enzo? Taring Aiden Enzo akhirnya terekspos. Singa janda ini akhirnya mulai bangun. Camelia Emer tersenyum ringan, dan berkata pada dirinya, ini benar-benar putra Graziano Enzo, dan dia sebenarnya memiliki rencananya sendiri. Kembali ke rumah sakit, Aiden Enzo duduk di depan ranjang rumah sakit, memandangi Cheryl yang tertidur, matanya penuh cinta kebapaan. Cheryl, ayah tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu. Aiden Enzo bergumam pada dirinya sendiri. Malam itu seperti air, melewati jalinan cinta dan kebencian. Hari ini adalah ulang tahun ke-70 Alvaro Sol, lelaki tua dari keluarga Sol. Pagi-pagi sekali, Veronica Sol meminta putrinya Kiane Miles untuk pergi ke rumah keluarga Low untuk menjemput keluarga Geraldine Sol. Wajah Geraldine Sol sangat buruk sekarang, terutama setelah melihat tatapan arogan Kiane Miles, wajahnya tampak tertutup es. Bibi ketiga, bagaimana dengan Vivian Low dan Aiden Enzo? Biarkan mereka cepat, aku sedang terburu-buru. Kiane Miles berpakaian sangat modis, seperti gadis modern di TV, dengan rambut keriting bergelombang besar dan pakaian mahal, membawa tas terbaru Gucci dan mengenakan kacamata hitam, duduk di sofa di ruang tamu dengan sangat kasar. Bahkan di rumah, dia tidak pernah melepas kacamata hitamnya. Kiane Miles memandangi rumah itu beberapa kali. Mata di balik kacamata hitam itu penuh dengan penghinaan, dan sudut mulutnya bahkan lebih menghina, dan dia bergumam, baunya apek, rumah itu buruk. Aku tidak tahu bagaimana orang bisa tinggal. Geraldine Sol sedang berjalan dengan mangkuk buah ketika dia mendengar Kiane Miles bergumam, wajahnya langsung runtuh. Jalang, memiliki sifat yang sama dengan ibunya. Jika Anda tidak pamer, tulang Anda gatal. Melihat tubuhnya, saya tidak tahu berapa banyak pria yang telah tidur dengannya sebagai ganti suaminya yang baik saat ini. Hei, Kiane, mengapa ibumu tidak datang? Geraldine Sol berkata sambil tersenyum. Kiane Miles melambaikan tangannya untuk mengipasi dirinya, dan menjawab dengan santai, ibuku mengemudi duluan, bukankah dia memberitahuku bahwa kamu tidak punya mobil, biarkan aku datang dan membawamu bersamaku. Kamu benar-benar miskin, sudah tua. Bagaimana ibu bisa memiliki saudara perempuan seperti itu, sangat miskin. Terima kasih kepada paman saya, yang masih dalam sistem sebelumnya, dan dia tidak menghasilkan uang, itu terlalu banyak kegagalan. Mulut Geraldine Sol berkedut. Dia tertawa beberapa kali. Pada saat inilah Vivian Low dan Aiden Enzo kembali. Begitu mereka memasuki pintu, Kiane Miles tidak sabar untuk mengambil tasnya dan keluar, dan berkata dengan sikap arogan, cepatlah, aku telah menunggu selama 5 menit, aku merusak tempat itu dan mati lemas. Sekarang, masih ada bau apek, cepatlah, mobilku diparkir di luar. Kiane Miles tidak bisa menunggu sebentar. Terutama ketika matanya bersentuhan dengan Vivian Low, wajahnya menjadi dingin. Sejak usia muda, Vivian Low telah lebih baik dari dirinya, kinerja akademisnya lebih baik dari dirinya, dia cantik, dan dia telah menemukan pekerjaan yang lebih baik daripada dirinya. Ini membuat Kiane Miles tidak seimbang sejak awal. Dan semua ini berubah sejak Vivian Low menikah. Putri langit yang sombong, menikah dengan pria yang tidak berguna. Dan, semakin Anda hidup, semakin mundur Anda. Oleh karena itu, ketika Kiane Miles melihat Aiden Enzo di samping Vivian Low, dia membawa penghinaan yang kuat. Pria ini benar-benar sampah sampai ekstrim. Dibandingkan dengan suaminya saat ini, dia hanyalah batu bau di tangki septik, sampah. Vivian Low dan Aiden Enzo juga tercengang, mereka tahu tentang temperamen Kiane Miles. Anak perempuan satu-satunya dari keluarga bibi kedua, dia sombong dan memandang rendah siapapun. Terutama sejak dia masih kecil, dia cemburu dengan Vivian Low, tidak peduli apa yang dia lakukan. Anda harus membandingkan dengan
Vivian Low, sepupu, tunggu sebentar, kami akan segera siap, kata Vivian Low meminta maaf. Keanu Miles mengangkat sudut mulutnya dengan arogan, dan berteriak pada Aiden Enzo, pergi, tidak berguna, apa yang kamu lakukan berdiri di pintu. Aiden Enzo tersenyum dan diam-diam melangkah ke samping. Keanu Miles mendorongnya dengan tajam. Dia bertepuk tangan dengan jijik, dan bergumam, baunya seperti keringat. Setelah Keanu Miles pergi, memutar pinggulnya, seluruh keluarga terlihat sangat buruk. Terutama Geraldine Sol, menamparkan meja dan memarahi. Apa maksudmu Keanu, pelacur, kamu datang ke rumahku dengan gengsi. Bukankah itu hanya menemukan orang kaya untuk memamerkan sesuatu? Kembalikan ke keluargamu. Bau apek membuatku gila. Geraldine Sol benar-benar gila. Dia tahu bahwa ketika dia kembali ke rumah ibunya hari ini, dia takut akan diejek. Vivian Low juga sangat tidak berdaya, dan dibujuk, Bu, Anda harus mengatakan beberapa kata lebih sedikit. Bagaimanapun, seseorang telah datang untuk menjemput kami, jika ada sesuatu, kami akan menanggungnya. Ya, Bu, kami tidak memiliki pengetahuan yang sama dengan mereka. Aiden Enzo bergema sambil tersenyum. Ketika Geraldine Sol mendengar kata-kata Aiden Enzo, dia segera menjadi marah, menunjuk Aiden Enzo dan mengutuk, ini semua karena kamu, jika kamu punya sedikit uang, tidak apa-apa, tetapi kamu adalah orang yang tidak berguna. Lihatlah keluarga bibi kedua Anda, betapa nyamannya hidup mereka. Mereka mengendarai mobil yang bagus dan tinggal di villa, semua karena mereka memiliki menantu yang kaya. Lihat lagi keluarga kita, jika Anda sedikit marah. Ayahmu dan aku dapat dipisahkan satu sama lain. Orang-orang sangat memandang rendah mereka. Geraldine Sol tidak bisa berhenti memarahi, dia mengerutkan kening dengan tidak senang dan bertanya, mengapa kamu kembali, bukankah aku sudah memberitahumu untuk tidak datang? Geraldine Sol tiba-tiba menyadari bahwa Aiden Enzo masih membawa sesuatu di tangannya, dia akan pergi juga. Itu tidak akan berhasil, pasti tidak akan. Jika Aiden Enzo pergi, dia pasti membuat orang tertawa sampai mati. Bu, kenapa kamu tidak membiarkan Aiden Enzo pergi? Jika Aiden Enzo tidak pergi, aku juga tidak akan pergi. Kata Vivian Low sambil menatap Aiden Enzo. Sejak tadi malam, Vivian Low telah membuat keputusan rahasia. Tidak peduli apa yang terjadi di masa depan, saya selalu percaya pada Aiden Enzo. Dia adalah istri tanpa syarat di sisinya. Geraldine Sol sangat marah saat itu, menunjuk Vivian Low, dan memarahi dengan terengah-engah, Vivian, kamu akan marah pada ibu. Kamu membawa sampah yang tidak berguna ini, bukankah kamu membuat ibu kehilangan muka? Guora Low, cepat keluar, Aiden Enzo juga pergi. Guora Low keluar dari ruang kerja ketika dia mendengar suara bising di luar, memahami masalah ini, dan berkata dengan dingin, Aiden Enzo, kamu tidak harus pergi, kembali ke rumah sakit untuk membayar ceril. Aiden Enzo berpikir sejenak, lalu mengangguk tak berdaya, oke, aku akan mendengarkanmu. Setelah itu, Aiden Enzo meletakkan barang-barangnya dan hendak pergi. Tetapi Vivian Low langsung meraih tangan Aiden Enzo dan berkata, tidak. Kamu harus pergi bersamaku hari ini, dan aku tidak akan pergi jika kamu tidak pergi. Kali ini, Geraldine Sol duduk di tanah dengan marah, mengambil posisi jatuh dan berguling, dan berteriak, sebaliknya, putriku yang telah membesarkannya selama lebih dari 20 tahun, membalikkan sikunya, dan membela orang luar menggertak ibunya sendiri. Ya Tuhan, kamu masih ingin aku hidup, aku akan mati sekarang. Setelah berteriak, Geraldine Sol bangkit dan hendak memukul sudut meja, tapi untungnya Aiden Enzo cerdas. Dia meraih Geraldine Sol, tetapi, terkunci. Geraldine Sol menamparkan Aiden Enzo dengan jentikan tangannya, dan mengutuk Aiden Enzo dengan suara ganas, keluar dari rumahku, aku tidak punya menantu yang tidak berguna. Bu, kenapa kamu memukul Aiden Enzo? Vivian Low terkejut, dia buru-buru menarik Aiden Enzo dan berteriak pada Geraldine Sol. Kemudian dia menarik Aiden Enzo untuk keluar. Geraldine Sol sedang bermain-main dan melemparkan kotak brokat kecil yang dibawa Aiden Enzo terakhir kali ke pintu, memarahi, pergilah sendiri, aku tidak akan pergi dengan ayahmu. Di sini, Aiden Enzo mengambil kotak brokat kecil itu. Tas diseret dari rumah oleh Vivian Low yang marah, dan langsung masuk ke mobil Keanu Miles. Aiden Enzo, apakah kamu baik-baik saja? Ibuku seperti itu, jangan marah padanya. Aku akan meminta maaf padamu untuknya. Vivian Low berkata dengan sedih di dalam mobil. Aiden Enzo menyeringai, menggosok wajahnya,
dan berkata dengan senyum konyol, "Tidak apa-apa, untungnya ada di sana." Vivian Low melihat kotak brokat kecil di tangan Aiden Enzo, memutar matanya ke arahnya, dan berkata, "Kapan saja, kamu masih memikirkan ini, untuk kakekku?" Aiden Enzo mengangguk dan berkata, "Aku meminta seseorang untuk membelinya beberapa hari yang lalu, dan kakekmu pasti akan menyukainya." Puff, Kiane Miles, yang telah melihat-lihat tas LV di ponselnya, melihat pemandangan ini dari kaca spion. Dia mencibir secara langsung, dan berkata dengan sinis, "Aiden Enzo, aku tidak menyangka kamu akan menjadi seperti orang brengsek. Hadiah berharga macam apa yang bisa kamu pegang dalam kotak kecil yang pecah?" Dia mencibir, menghina. Kiane Miles mengatakan ini dan langsung melemparkan kotak kopilot kepada mereka. Dia juga memamerkan, "Lihat, apa yang saya bawa ke kakek saya, ginseng pada tahun 1995, sebagian kecil, 300.000 yuan dan satu set teko tanah liat ungu ini, 800.000 yuan, dan pipa yurui itu, lebih dari 400.000 yuan. Vivian, kotak kecilmu tidak akan bernilai lebih dari 10 yuan, kan?" Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Kiane Miles sekarang penuh dengan kesombongan dan sangat bangga. Terutama melihat wajah Vivian Low yang gelap, dia menjadi lebih sombong. "Vivian, aku tidak memberitahumu, bagaimana kamu bisa membiarkan Aiden Enzo membeli hadiah semacam ini untuk kakek? Jika kamu tidak punya uang untuk membeli hadiah, katakan saja padaku, bagaimanapun, aku adikmu." Setelah mengatakan itu, Kiane Miles mengeluarkan dompet LV dari tas Gucci, mengeluarkan kartu bank, dan menyerahkannya kepada Vivian Low. "Tidak, jangan. Saya mengatakan bahwa saudara perempuan saya tidak akan membantu Anda. Masih ada puluhan ribu yuan di kartu ini. Ini adalah sisa dari Darrell Hans ketika dia membelikan saya tas. Anda dapat mengambilnya dan pergi ke toko untuk membeli beberapa hadiah nanti. Anda tidak perlu membayarnya kembali. Sekarang, saya tidak kekurangan uang." Bangga dan sombong. Ini adalah ekspresi Kiane Miles saat ini. Di matanya, Vivian Low sekarang terlihat seperti lelucon. "Terima kasih, Saudari Kiane." Sebelum Vivian Low dapat berbicara, Aiden Enzo mengulurkan tangan dan mengambilnya, tersenyum tipis. Kiane Miles mendengus dan menggelengkan kepalanya tanpa daya, dia benar-benar sampah. Jadi tak tahu malu. Vivian Low memelototi Aiden Enzo dengan cemberut, dan saat dia hendak berbicara, Aiden Enzo menekan tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Saudari Kiane juga baik, terimalah, saya akan mengirim uang ke Sister Kiane nanti." Aiden Enzo tidak ingin Vivian Low mendapat masalah dengan Kiane Miles sekarang. Vivian Low tidak berbicara, itu adalah default, tetapi wajahnya terbakar karena panik. Dia selalu berselisih dengan Kiane Miles, dan sekarang dia telah mengambil uangnya, yang bahkan lebih memalukan. Kiane Miles mencibir dan berkata, "Aiden Enzo, kamu memiliki kulit yang tebal." Setelah itu, mobil itu terdiam. Aiden Enzo telah memegang tangan Vivian Low, dan bermain dengan kotak brokat di sisi lain. "Dunia yang lucu. Saya selalu diejek dan dipandang rendah, tetapi tidak tahu bahwa kotak kecil yang saya pegang di tangan Aiden Enzo adalah kekayaan yang bahkan tidak dapat dijangkau oleh keluarga Sol Anda." Setelah menunggu beberapa saat, Geraldine Sol dan Guora Low keluar. Dengan enggan mereka masuk ke dalam mobil. Tidak ingin mengatakan sepatah kata pun kepada Aiden Enzo. Begitu dia masuk ke dalam mobil, Geraldine Sol mulai melihatnya. Itu mobil yang bagus, dan nyaman untuk diduduki. "Tidak, ketika saya kembali, saya harus meminta informasi kontak Nona Cynthia kepada Vivian Low. Dia hanya mengirim kunci mobil terakhir kali, dan saya tidak tahu di mana mobil itu." Geraldine Sol memeriksanya, dan itu adalah Maserati, mobil mewah, dan sejuta. Jika Anda mengendarai mobil itu, Anda pasti akan memiliki wajah. Ini benar-benar tidak berfungsi, cukup gunakan 2 juta untuk membeli satu, itu harus lebih baik dari mobil ini, dan kesombongan Veronica Sol harus ditekan. Segera, mobil berangkat dan langsung menuju desa Yangjia. Halaman keluarga Sol terletak di sebelah Gunung Dongshan di desa Yangjia. Ini juga alasan mengapa Alvaro Sol memilih untuk kembali ke desa Yangjia sejak awal. Alvaro Sol, penguasa keluarga Sol, telah tinggal di sini sejak sistem provinsi ditarik, menanam bunga dan tanaman, dan menghibur cucunya. Apalagi keempat anaknya sangat kompetitif, kecuali putri ketiganya yang menikah dengan Guora Low dan menjalani kehidupan normal, anak-anak lainnya semua memegang posisi penting dalam sistem kota Sanjiang atau di dunia bisnis. Keluarga Sol dapat dikatakan sebagai keluarga besar di kota Sanjiang,
dan berakar dalam di sini, terutama orang tua Alvaro Sol memiliki banyak murid. Di seluruh kalangan bisnis dan politik, ada kontak yang sangat luas di semua aspek. Oleh karena itu, Alvaro Sol masih hidup, dan keluarga Sol tidak jatuh, yang berarti bahwa keluarga Sol akan terus berkembang. Pada saat ini, Alvaro Sol berada di halaman, memandangi gunung yang melintasi di kejauhan, menunggu anak-anak kembali. Selama bertahun-tahun, dia terlalu sedikit merawat putri ketiganya. Terutama karena menantu dari putri ketiga telah mempermalukan keluarga Sol. Alvaro Sol adalah orang yang kuno, dan cucunya benar-benar menikah dengan orang yang tidak berguna. Hamil sebelum menikah, di desa, bahkan di kota Sangjiang, ada gosip tentang keluarga Sol. Karena itu, Alvaro Sol putus dengan putri ketiga karena marah, dan hanya melihatnya setahun sekali. Terutama ketika dia memikirkan Vivian, yang dia cintai sejak kecil, menikah dengan orang yang tidak berguna, wajah Alvaro Sol ditutupi dengan embun beku. Dia telah mendengar putri keduanya Veronica mengatakan, bahwa sampah juga akan datang untuk merayakan ulang tahunnya hari ini. Sekarang keluarga Sol memiliki banyak gosip tentang omong kosong itu, dan banyak orang dengan sabar menunggu untuk melihat leluconnya. Alvaro Sol tidak menghentikannya sama sekali, dan dia tidak terlalu menyukai Aiden Enzo, jadi dia harus menunjukkan beberapa warna padanya, sehingga sampah dapat mengenali dirinya. Gerbang keluarga Sol, tidak semua kucing dan anjing bisa masuk. Kakek, bibi dan yang lainnya tidak tahu apa yang terjadi. Anda sebaiknya kembali dan istirahat dulu. Saya akan menunggu di sini. Petik 2. Di sampingnya, Tadeo Sol, yang dingin dan sombong, tersenyum dan menunjukkan ekspresi penampilan yang baik. Alvaro Sol mengangguk dan menatap cucu kecilnya dengan penuh kasih sayang. Bersandar pada tongkat kayu hitam bertatahkan kawat emas, dia memasuki halaman dengan bantuan Tadeo Sol. Setelah Alvaro Sol diantar, Tadeo Sol keluar lagi. Pada saat ini, ada beberapa anak muda berdiri. Di pintu, semuanya adalah generasi muda dari keluarga Sol. Tadeo, apa yang akan kamu lakukan sebentar lagi? Itu adalah seorang pria muda yang berbicara. Alisnya penuh dengan kesombongan, dan dia mengenakan pakaian mahal. Dia adalah putra bungsu dari Jordi Sol, anak tertua dari keluarga Sol. Namanya Hebran Sol. Dia seumuran dengan Tadeo Sol. Mereka berdua tumbuh bersama, jadi, kepribadiannya sama. Mereka semua adalah orang-orang yang sombong. Tadeo Sol tersenyum dingin dan berkata, tentu saja ini adalah salam untuk sampah Aiden Enzo, dan aku akan mempermalukan Vivian Low di sepanjang jalan. Hebran Sol mengangguk setuju, seringai suram muncul di sudut mulutnya. Bagi Vivian Low, beberapa dari mereka sangat tidak senang. Karena Vivian Low adalah anak dari keluarga orang lain ketika dia masih kecil, dan pada dasarnya tumbuh di bawah tekanan beberapa dari mereka. Jadi, aku harus menamparkan wajahnya hari ini. Dan Aiden Enzo itu, dia harus melangkah ke dalam lumpur. Hanya seorang wanita dengan temperamen dingin di sebelahnya yang tidak berbicara. Namanya Geni Sol, putri kedua Jordi Sol, seumuran Vivian Low, tapi dia belum menikah. Dia meremehkan taktik main-main dari adik laki-laki ini, dia berbalik dan berkata dengan dingin, aku akan pergi dulu. Saudari Geni, datang ke sini dan melihat pertunjukan. Tadeo Sol mengedipkan mata, tertawa. Geni sedikit mengernyit, dan setelah memikirkannya, dia tetap tinggal, dan dia memutuskan untuk membantu Vivian Low bila perlu. Bagaimanapun, mereka adalah saudara perempuan. Sejujurnya, ketika Vivian menikah, ketika Geni hadir, dia selalu memiliki perasaan yang baik untuk Aiden Enzo. Di matanya, laki-laki adalah babi besar, dan itu tidak cukup baginya untuk memiliki ide. Bagaimanapun, Geni Sol adalah siswa top yang telah memperoleh gelar master dari Massachusetts Institute of Technology dan merupakan sarjana wanita sejati. Karena itu, pria tidak semenarik beberapa buku baginya. Makanya dia masih jomblo. Tepat pada saat ini, Lincoln Navigator hitam melaju ke gerbang kompleks. Aiden Enzo dan Vivian Low turun lebih dulu, lalu Geraldine Sol dan Geraldine juga turun. Melihat Tadeo dan yang lainnya berdiri di pintu, Vivian panik. Dia menarik tangan Aiden Enzo sedikit dan bertanya dengan suara rendah, Aiden Enzo, apakah kamu benar-benar baik-baik saja? Kalau tidak, kamu harus kembali. Vivian khawatir Aiden Enzo akan dipermalukan dan dituduh macam-macam untuk sementara waktu. Meskipun dia sekarang tahu bahwa keluarga Aiden Enzo menjalankan restoran langit berbintang kutub utara, tetapi di depan raksasa keluarga Sol, itu masih belum cukup untuk dilihat. Di antara 4 anak dari generasi kedua keluarga Sol, kecuali Geraldine Sol, putra tertua,
Jordi Sol, bertugas di konstruksi, dan merupakan kantor gantung tingkat tinggi, dengan kekuatan besar. Putri kedua, Veronica Sol, menikah dengan seorang pengusaha lokal di kota Sanjiang, yang bernilai 300 hingga 400 juta yuan dan berkecimpung dalam bisnis real estate. Berapa banyak koneksi? Putra keempat, Jericho Sol, telah berhasil menciptakan kerajaan bisnisnya sendiri. Dia telah mendirikan bisnisnya di kota Sanjiang, dan mendirikan kantor cabang di 8 kota penting di seluruh negeri. Bisnis utamanya adalah perdagangan, dan ini adalah perdagangan luar negeri. Namun, Aiden Enzo meremas tangan kecil Vivian Low dan berkata sambil tersenyum, "Vivian, percayalah, tidak apa-apa." Keluarga Sol tidak lebih dari perhatian Aiden Enzo. Keluarga cacing tanah. Dibandingkan dengan dirinya, dia hanyalah seekor semut. Jika mereka benar-benar berani memprovokasi diri mereka, maka Aiden Enzo tidak keberatan memberitahu semua orang hari ini. Dia, Aiden Enzo, adalah jurang yang tidak dapat diatasi untuk keluarga Sol. Ini adalah tabu, yang tak tersentuh. Karena itu dimulai dari malam saya menemui Camelia Emer. Aiden Enzo siap untuk hari ketika identitasnya terungkap. Vivian Low berpikir sejenak dan mengangguk. Jika itu benar-benar tidak berhasil, dia akan memberitahu semua orang secara langsung bahwa keluarga Aiden Enzo sebenarnya kaya dan mereka mengelola restoran bintang Kutub Utara. Dalam hal ini, mereka mungkin terkesan. Melihat putrinya dan Aiden Enzo masih menggoda, Geraldine Sol segera menjadi marah dan mendengus beberapa kali. Pada saat ini, Tadeo berjalan sambil tersenyum, membuka pintu secara langsung, dan mencibir, "Oh, ini bukan suami sampah sepupuku, kamu di sini kali ini, sangat bagus, lama tidak bertemu, tamu langka." Begitu Aiden Enzo mendongak, dia melihat wajah Tadeo yang setengah tersenyum. "Saya tidak sabar untuk mempermalukan diri. Keluarga Sol ini benar-benar rusak dari akarnya." Beberapa saudara dan saudari di sekitar, dan para tetua yang keluar untuk menyaksikan kegembiraan setelah mendengar suara itu, juga melemparkan pandangan yang aneh, ejekan, ketidakpedulian, dan segala macam. Seolah-olah Aiden Enzo adalah badut. Anda tidak perlu memikirkan untuk mengetahui bahwa Aiden Enzo pasti tidak berani melepaskan omong kosong. Sampah, tidak punya hak untuk berbicara. Namun, di luar ekspektasi semua orang. Terima kasih sudah mampir di Novela Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novela Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.